Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur hari ini kita boleh bertemu lagi di dalam renungan harian yang disediakan oleh Gereja Kristus Ketapang. Mari sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari-hari yang Tuhan sertai kepada kami. Termasuk hari ini Tuhan, ketika kami boleh datang, kami boleh menyembah Tuhan. Kami boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Berilah kami ya Tuhan hati yang mau belajar, dan biarlah firman ini boleh menuntun kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini tema yang saya berikan dalam renungan adalah Yesus Sang Batu Penjuru. Mari kita baca satu bagian firman Tuhan yang menuntun kita untuk mengerti. Firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 6-7 yang berbunyi demikian. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan, dan suatu batu sandungan. Saudara, di dalam Alkitab, beberapa kali kita akan menemukan istilah batu penjuru dipakaikan kepada Tuhan Yesus. Apa sih batu penjuru itu? Pada zaman dulu, ada pola pembangunan kuno. Batu penjuru adalah batu utama yang ditempatkan di pojok dari sebuah bangunan. Batu penjuru biasanya merupakan salah satu batu yang terbesar, yang paling kokoh, dan yang paling akurat daripada bangunan lainnya. Oleh karena itu, batu penjuru berfungsi sebagai fondasi dan juga memiliki posisi yang paling akurat. Maka semua tolak ukur dari pembangunan akan mengarah selaras kepada batu penjuru. Jadi ketika Alkitab menyebut Yesus sebagai batu penjuru, ini membawa kita untuk mengerti bahwa fondasi dari dasar iman kita, fondasi dari dasar gereja Tuhan adalah Yesus sendiri. Dan ketika kita membangun gereja, bukan gedung, tapi orang-orang percaya, maka kita harus menyelaraskan dengan apa yang menjadi kehendak Yesus. Di dalam bagian yang kita baca tadi, ada menyebutkan satu hal yang menarik. Batu penjuru yang telah dibuang telah menjadi batu sandungan. Hal ini mengingatkan kita pada kisah penolakan yang orang-orang Yahudi lakukan kepada Tuhan Yesus. Mereka menolak Tuhan, Sang Batu Penjuru, karena mereka mau membangun di bawah dasar mereka sendiri. Mereka tidak ingin membangun di bawah dasar Kristus. Mereka punya fondasi mereka sendiri. Mereka ingin memiliki tolak ukur mereka sendiri. Mereka ingin membangun bangunan lain di luar dari kehendak Tuhan. Maka yang terjadi adalah mereka membuang batu penjuru itu. Mereka menolak Kristus. Tetapi batu penjuru itu menjadi batu sandungan yang menyandung kehidupan mereka sendiri. Artinya ketika mereka menolak Kristus dan firman-Nya, penolakan itu menjadi satu hal yang merintangi hubungan mereka dengan Allah. Saudara, sebagai orang yang telah diselamatkan oleh darah Kristus, kita adalah milik Tuhan. Kita disebut sebagai bangsa terpilih, bagian kepunyaan Tuhan. Tentu sebagai milik Tuhan, tujuan hidup dan segala keinginan kita haruslah diselaraskan dengan satu tolak ukur yang jelas, yaitu Yesus. Dia Sang Batu Penjuru. Biarlah kita ketika membangun bangunan iman kita dibangun di dalam Dia. Dan boleh menjadi satu berita bahwa dunia melihat Tuhan melalui kehidupan kita. Kiranya kita boleh ditolong oleh Tuhan. Menyimpan batu penjuru dan tidak menolaknya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami memiliki iman di dalam Tuhan. Ajarlah Tuhan agar kami tidak menolak Engkau. Sebab kami tahu bahwa
Engkau adalah batu penjuru, fondasi iman kami. Biarlah segala hal yang kami lakukan dalam kehidupan kami, pikiran kami, perkataan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, kehidupan keluarga kami, semuanya boleh kami selaraskan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.